Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fakih Abid. Nah, di sini saya akan menjelaskan keamanan jaringan. Nah, kenapa harus ada keamanan jaringan? Karena keamanan kalau data itu tidak mungkin sepenuhnya aman. Pasti suatu saat ada orang yang ingin merusak kita melalui data tersebut atau mencuri data untuk pengembangan mereka. Nah, itu maka kita membutuhkan keamanan jaringan. Salah satu serangan yaitu malicious code atau disebut malcode, sering disebutnya malcode. Malicious code ini adalah sebuah, apa sih itu malicious code? Nah, malicious code itu adalah sebuah program perusak atau kode perusak supaya data kita itu dapat diambil atau dapat dirusak oleh mereka. Nah, malcode ini dibagi menjadi beberapa. Nah, termasuk salah satunya itu virus, yaitu sebuah malcode yang dapat mencari informasi, menggandakan diri, memanipulasi diri. Nah, virus ini memiliki beberapa fase. Yang fase pertama yaitu fase istirahat atau fase tidur. Yang kedua fase penyebaran. Fase ketiga aktif, fase aktif. Yang keempat nanti fase eksekusi gitu. Terus yang kedua yaitu worm atau disebut cacing. Nah, ini memang cara kerjanya seperti cacing, yaitu sebuah program yang akan mengklonkan diri atau memperbanyak diri sebanyak mungkin sehingga suatu harddisk itu penyimpanan atau harddisk memori apapun penuh sehingga menyebabkan hang. Nah, seperti itulah worm. Terus yang ketiga yaitu trojan. Nah, trojan ini adalah yang paling bahaya dari dua malcode di atas. Ini sudah saya sebutkan tadi. Trojan adalah suatu program yang merusak program lain secara kasar sehingga dapat dipastikan program yang dirusak tidak dapat digunakan kembali. Jadi trojan ini memang sangat bahaya dari virus dan worm. Kalau virus kan masih bisa dihapus, masih bisa dibunuh. Nah, worm kan juga tinggal dihapus-hapusin nanti juga hilang semua. Nah, kalau trojan ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Kalau sudah terkena trojan, malcode trojan nanti sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah rusak gitu istilahnya, harus ganti baru. Terus bagaimana kita cara pencegahannya supaya tidak terjadi? Nah, ini saya bagi menjadi dua, pencegahan dan jika sudah terserang ya. Yang pertama itu pencegahan jika belum terkena, yaitu menggunakan antivirus yang Anda percayai dengan update terbaru terkini. Biasanya di sini kalau di Windows seharusnya nggak usah menggunakan antivirus baru, sudah nggak apa-apa karena Windows Defender dari Windows itu sudah sangat kuat melawan virus-virus itu. Jadi cukup menghidupkan Windows Defender, nggak usah memakai antivirus lain, sebenarnya sudah kuat. Tapi kalau kalian masih merasa kurang kuat dengan Windows Defender, ya silahkan install antivirus, tapi antivirusnya yang cari yang berbayar. Kalau yang gratis tuh biasanya malah menyebabkan virus itu sendiri. Jadi kalau bisa mencari yang berbayar supaya lebih aman. Nah, yang kedua, jangan biarkan orang memakai komputer kita secara sukarela. Misal sering dipinjam teman, sering diapa. Nah, itu hati-hati, harus hati-hati, serba hati-hati, karena ya kan kita tidak ingin data kita diambil, data kita dibuka-buka gitu kan. Nah, makanya jangan membiarkan sembarang orang melihat isi komputer kita, hanya beberapa yang kita percayai saja yang boleh gitu. Nah, yang ketiga ini yang sering jangan sering menggunakan program crack atau program software atau server yang baiknya yang tidak resmi darinya, mesti dari yang mod yang apa gitu jangan dipakai. Usahakan jangan dipakai. Usahakan kalau mau pakai ya itu cari yang di situs resminya. Kalaupun berbayar ya bayar itu supaya
lebih terjamin keamanannya daripada menggunakan crack. Nah, crack itu kan sebuah virus juga, termasuk virus gitu. Terus bagaimana jika sudah terserang? Nah, jika sudah terserang, nanti kita pertama itu deteksi, tentukan di manakah kira-kira sumber virus tersebut. Jadi dari mana virus itu muncul. Virus misal di sebuah file, nah berarti file itu dihapus dulu aja, nanti pembersihan lainnya biar antivirus yang membersihkan. Nah, yang kedua, identifikasi dan klarifikasi jenis apa yang menyerang PC Anda. Nah, identifikasi ini kan virus dibagi menjadi beberapa macam, contohnya bot virus. Nah gitu, jadi diidentifikasi apakah itu virus apa, berbahaya, sangat berbahaya atau enggak, nanti dikategorikan kemana. Nah, nanti setelah itu baru bersihkan virus tersebut, karena jika misal bot virus dihapus dengan apa untuk virus lain nanti tidak kuat, tidak bisa gitu loh. Jadi misal harus pembersihnya harus cocok dengan virusnya, mesti harus klop. Masa bayangkan aja, masa kloset dibersihkan dengan sikat gigi gitu kan nggak pengaruh gitu loh pasti. Jadi disesuaikan, jika virusnya kuat atau besar maka pembersihnya juga harus kuat, besar gitu. Oke, gitu, cukup sekian yang iya. Di sini saya juga mau menjelaskan perbedaan antara hacker dan cracker. Kalau hacker adalah biasanya menggunakan ilmunya untuk mencari sebuah bug di sebuah program dan mempostingnya di internet supaya didapat diperbarui di masa kedepannya. Nah, tapi kalau cracker itu adalah segelintir orang hacker yang menyalahgunakan informasi tersebut untuk menyerang balik dan mengambil keuntungan pribadi. Itulah perbedaan hacker dan hacker. Thank you dan say goodbye. Terima kasih.